Selamat siang Romo Ari dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, kelompok 2, akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah penelitian tindakan kelas mengenai bagaimana memilih rancangan penelitian. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Anggota yang pertama adalah saya. Perkenalkan, nama saya Clara Weni Frida Putri, biasa dipanggil Weni, dengan NIM 191134-150. Perkenalan yang lainnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan Gita dan Rendra. Perkenalkan, nama saya Brigita Wilhelmina Pratiwi, NIM 191134-151. Selamat siang Romari dan juga teman-teman. Perkenalkan, saya Narendra Bagas Wardana, biasa dipanggil Rendra, dengan NIM 191134-160. Selanjutnya, apa saja sih yang akan kelompok kami bahas dalam presentasi kali ini? Kelompok kami akan membahas 5 pokok bahasan. Yang pertama, kami akan membahas mengenai pengertian rancangan penelitian dalam arti sempit dan dalam arti yang luas. Yang kedua, kami akan membahas mengenai manfaat dari rancangan penelitian itu sendiri. Yang ketiga, kami akan membahas jenis-jenis rancangan penelitian. Yang keempat, kami akan membahas unsur-unsur dari rancangan penelitian. Dan yang terakhir, yang kelima, kami akan membahas mengenai faktor atau kriteria dalam memilih rancangan penelitian. Tanpa perlu lama-lama, langsung saja kita ke bahasan yang pertama. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas materi mengenai rancangan penelitian. Oleh karena itu, yuk kita bersama-sama untuk mengetahui dan membahas bersama-sama apa pengertian dari rancangan penelitian. Pengertian rancangan penelitian dalam arti sempit, yaitu rancangan suatu penelitian yang meliputi keputusan seperti apa variabel yang dicakup dan bagaimana mengukur apa alat yang digunakan dan apa prosedur yang digunakan. Dan yang kedua, rancangan penelitian itu menunjukkan pada how to collection of data dan how to analyze the data, yang meliputi data apa yang dikumpulkan, dari siapa atau dari mana data itu dikumpulkan, dan bagaimana mengumpulkannya, bagaimana variabel diukur, dan bagaimana menentukan kelompok yang akan dipelajari. Nah, teman-teman, selanjutnya itu pengertian rancangan penelitian dalam arti luas. Yang pertama itu, rancangan penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa, sehingga peneliti akan dapat memperoleh jawabannya untuk pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Dan yang kedua, rancangan penelitian mengindikasikan maksud atau tujuan dari studi, memperlihatkan bahwa rencana adalah konsisten tujuan dari studi. Dan yang ketiga itu, rancangan penelitian meliputi proses penelitian yang akan dilakukan dari pengajuan pertanyaan hingga ditemukan jawaban pertanyaan penelitian. Selanjutnya teman-teman, rancangan penelitian juga memiliki manfaat loh. Manfaat yang pertama itu adalah menjadikan peneliti mampu menjawab masalah dalam penelitian dengan valid, tepat, efisien, dan objektif. Dan yang kedua itu, rancangan penelitian untuk membuktikan hipotesis dari penelitian tersebut. Dan yang ketiga, rancangan penelitian sebagai pegangan jelas untuk peneliti. Yang keempat, rancangan penelitian dapat berguna untuk struktur penelitian. Dan yang kelima, rancangan penelitian berguna untuk menjelaskan tujuan penelitian. Dan yang keenam nih teman-teman, rancangan penelitian memberikan gambaran mengenai kesulitan dalam merancang penelitian. Selanjutnya, setelah membahas mengenai pengertian dari rancangan penelitian dan manfaat dari rancangan penelitian, yuk sama-sama kita membahas jenis-jenis atau tipe-tipe dari rancangan penelitian. Tipe rancangan penelitian dibagi menjadi 3. Yang pertama menurut tujuan penelitian, yang kedua menurut strategi penelitian, dan yang ketiga menurut dimensi waktu. Kita kupas satu persatu. Yang pertama menurut tujuan penelitian.
Menurut tujuan penelitian ini dibagi menjadi 3 kembali, yaitu ada eksplorasi, ada deskripsi, dan ada eksplanasi. Dalam rancangan eksplanasi ini dibagi kembali menjadi 5 rancangan. Yang pertama ada rancangan korelasional. Yang kedua ada rancangan kausal. Yang ketiga ada rancangan prediksi. Yang keempat ada korelasi, kausasi, dan prediksi. Dan yang terakhir, yang kelima ada rancangan komparatif. Nah, tipe rancangan penelitian menurut strategi penelitian dibagi menjadi 2 loh. Ada rancangan survei dan ada rancangan eksperimental. Dalam rancangan survei dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada survei deskriptif dan ada survei eksplanatori. Sedangkan yang rancangan eksperimental tadi dibagi juga menjadi 3 bagian. Ada pre-eksperimen, ada kuasi-eksperimen, dan ada true eksperimen. Menurut dimensi waktu dibagi menjadi 2 rancangan. Yang pertama ada rancangan cross-sectional dan yang kedua ada rancangan longitudinal. Nah, itu tadi tipe-tipe rancangan penelitian. Selanjutnya akan dibahas jenis-jenis penelitian oleh teman saya pada slide selanjutnya. Selanjutnya, mari kita bahas tentang jenis-jenis rancangan penelitian. Mari kita bahas lebih mendalam tentang jenis-jenis rancangan penelitian. Yang pertama, ada kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Alasan mendasar untuk menggunakan berbagai macam penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih detail tentang topik, masalah, atau makna tertentu berdasarkan pengalaman tangan pertama. Yang kedua, kuantitatif. Desain penelitian kuantitatif berkaitan dengan desain proyek penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif. Desainnya bervariasi tergantung pada metode yang digunakan, yang bisa berupa wawancara telepon, wawancara tatap muka, survei online, atau survei melalui pos misalnya. Alasan mendasar untuk penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Kemudian yang ketiga, campuran. Penelitian metode campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif. Selanjutnya yang keempat, deskriptif. Dalam desain penelitian deskriptif, seorang peneliti semata-mata tertarik untuk menggambarkan situasi atau kasus di bawah studi penelitiannya. Kemudian yang kelima, eksperimental. Desain penelitian eksperimental digunakan untuk membangun hubungan antara sebab dan akibat dari suatu situasi. Desain penelitian eksperimental menetapkan hubungan antara sebab dan akibat dari suatu situasi. Kemudian yang keenam, diagnostik. Dalam desain penelitian diagnostik, seorang peneliti cenderung mengevaluasi akar penyebab tertentu. Unsur yang berkontribusi terhadap situasi yang bermasalah dievaluasi dalam metode desain penelitian ini. Kemudian yang ke-7, desain eksplanatori. Menggunakan gagasan dan pemikiran peneliti tentang suatu subjek untuk mengeksplorasi lebih lanjut teorinya. Selain jenis-jenis rancangan penelitian yang sudah dibahas tadi, masih ada loh 3 rancangan penelitian yang akan dibahas pada slide presentasi ini. 3 jenis rancangan penelitian tersebut ada rancangan penelitian studi cohort, ada rancangan penelitian studi cross-seksional, dan yang terakhir ada rancangan penelitian studi cross-sequential. Mari kita bahas satu persatu. Dalam rancangan penelitian studi cohort merupakan jenis penelitian longitudinal yang mengambil sampel sebuah cohort atau sekelompok orang dengan karakteristik bersama.
saat melakukan cross-section pada interval waktu tertentu. Ini adalah jenis studi panel, di mana individu dalam panel memiliki karakteristik yang sama. Rancangan penelitian yang selanjutnya adalah rancangan penelitian studi cross-seksional. Sebuah studi cross-seksional adalah metode penelitian umum dalam ilmu sosial, seperti halnya dengan penelitian medis dan biologi. Jenis desain penelitian ini menganalisis data, baik dari populasi ataupun dari sampel yang representatif pada titik waktu tertentu. Selanjutnya, pembahasan mengenai jenis-jenis rancangan penelitian yang terakhir adalah rancangan penelitian studi cross-sequential. Berbagai contoh desain penelitian cross-sequential sejatinya lebih pada penggabungan desain penelitian longitudinal dan cross-seksional yang bertujuan untuk mengkompensasi beberapa masalah yang secara inheren hadir dalam dua desain tersebut. Teman-teman semuanya pastinya sudah paham ya mengenai jenis dari rancangan penelitian. Oleh sebab itu, kita akan melangkah pada unsur-unsur dalam rancangan penelitian. Unsur-unsur dalam rancangan penelitian ini sama seperti kerangka rancangan penelitian. Nah, kerangka rancangan penelitian ini sifatnya tidak tetap atau tidak saklek. Jadi, tidak menutup kemungkinan antara rancangan penelitian yang satu dengan yang lainnya itu kerangkanya bisa berbeda-beda. Dalam slide presentasi ini, saya menyajikan 3 model unsur-unsur atau kerangka rancangan penelitian. Kerangka rancangan penelitian model yang pertama adalah ada tujuan penelitian, yang kedua ada jenis penelitian, yang ketiga ada unit analisis, yang keempat ada rentang waktu, yang kelima ada tempat penelitian dilakukan, yang keenam teknik pengambilan sampel, yang ketujuh teknik pengumpulan data, yang kedelapan definisi operasional, yang kesembilan pengukuran, kesepuluh teknik analisis data, dan yang ke-11 ada instrumen pencarian data. Unsur-unsur rancangan penelitian model yang kedua ada 1. Judul penelitian, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan dan manfaat penelitian, keempat tinjauan kepustakaan, kelima hipotesis, keenam populasi dan sampel atau partisipan atau subjek penelitian, ketujuh, ada variabel penelitian atau batasan konsep atau kerangka konseptual. Yang kedelapan, ada metode pengumpulan data. Yang kesembilan, ada metode analisis data. Dan yang kesepuluh, ada penulisan laporan. Dan yang terakhir, model ketiga dari kerangka rancangan penelitian. Yang pertama, ada tujuan penelitian. Yang kedua ada alat dan bahan penelitian, yang ketiga ada variabel penelitian, yang keempat ada langkah kerja, yang kelima ada analisis data. Nah, teman-teman, selanjutnya ada faktor atau kriteria dalam memilih rancangan penelitian. Ada beberapa faktor yang dapat digunakan oleh peneliti untuk memilih rancangan penelitian, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kesesuaian antara masalah dengan rancangan penelitian. Dan yang kedua, mencocokkan rancangan penelitian dengan asumsi-asumsi filosofis. Dan yang ketiga, mencocokkan rancangan penelitian dengan pengalaman-pengalaman pribadi. Dan yang keempat, ada pembaca atau audiens. Selanjutnya kita akan membahas kesesuaian antara masalah dengan rancangan penelitian. Mari kita bahas lebih mendalam tentang kesesuaian antara masalah dengan rancangan penelitian. Masalah penelitian, terutama penelitian sosial, memiliki bentuk dan jenis yang sangat beragam. Jenis masalah yang berbeda menuntut pendekatan yang berbeda pula. Nah, dalam pendekatan kuantitatif, menjadi pilihan terbaik jika masalah mengharuskan A. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil, B. Fungsi keterlibatan, C. Pemahaman prediksi hasil. Kemudian poin B,
dalam pendekatan kualitatif lebih bersifat eksploratif dan berguna bagi peneliti-peneliti yang tidak mengetahui bagaimana menguji variabel-variabelnya. Selanjutnya, mencocokkan rancangan penelitian dengan asumsi-asumsi filosofis. A. Ontologis. Ontologis yaitu menelaah sifat keberadaan atau hakikat yang ada, yang mempertanyakan hakikat realistis dan dasar-dasar kategori realistis. B. Epistemologis. Epistemologis adalah persoalan mengenai cara kita mengetahui dunia di sekitar kita atau apa yang menyebabkan suatu klaim. C. Metodis. Metodis berhubungan seluruh proses penelitian. Selain dua faktor yang sudah dijelaskan oleh teman saya pada slide sebelumnya, dalam memilih rancangan penelitian, kali ini saya akan menjelaskan faktor yang ketiga mengenai mencocokkan rancangan penelitian dengan pengalaman-pengalaman pribadi. Ini merupakan faktor ketiga dalam memilih rancangan penelitian. Merupakan suatu hal yang lumrah jika seseorang merasa lebih nyaman melaksanakan sesuatu yang sudah dikuasainya dengan baik. Contohnya nih, peneliti yang mahir dalam statistika, teknik penulisan ilmiah, dan pengoperasian program statistik komputer, serta akrab dengan jurnal-jurnal kuantitatif, disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif. Sebaliknya, jika peneliti lebih berpengalaman dalam penjaringan data melalui interaksi langsung dengan orang lain seperti interview, observasi terbuka, dan pengamatan berperan serta lebih menyukai analisis data secara induktif dan lebih menyenangi penulisan deskriptif yang menggunakan kata-kata dan gambar, sebaiknya peneliti tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan peneliti yang menyukai dan berpengalaman menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dapat menggunakan metode gabungan. Nah, faktor atau kriteria dalam memilih rancangan penelitian yang terakhir adalah pembaca atau audiens. Kita tidak boleh melupakan faktor pembaca atau audiens dari penelitian kita. Pertimbangan terakhir dalam penentuan pendekatan penelitian adalah faktor audiens. Setiap peneliti perlu peka terhadap preferensi audiens. Kepada siapa laporan penelitian diserahkan atau dipresentasikan mengenai pendekatan penelitian. Dalam konteks penelitian, untuk membuat tesis, sangat diharapkan bahwa mahasiswa menyesuaikan pendekatan penelitiannya dengan pendekatan yang biasa digunakan oleh para pembimbingnya. Mahasiswa seharusnya mempertimbangkan pendekatan-pendekatan yang sudah biasa direstui dan digunakan oleh para pembimbing mereka. Pembaca yang telah berpengalaman dengan penelitian kuantitatif, kualitatif, atau metode campuran atau gabungan dapat membantu mahasiswa untuk menentukan pilihan mereka. Sekian presentasi dari kelompok kedua. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.